Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran PPKN dengan materi Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beraneka ragam budaya, mulai dari suku, agama, adat istiadat, hingga bahasa. Kalian perhatikan gambar berikut. Di sana ada Pak Sami yang berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Mereka semua adalah warga Kampung Babakan. Sekarang kita baca bersama-sama kisah mereka ya. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Nah, dari cerita tersebut, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk hidup rukun dan damai. Perbedaan juga bukan penghalang untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dengan tujuan mempererat persatuan dan kesatuan antara lain. Yang pertama, ada kerjasama atau gotong royong. Misalnya, kerjasama membersihkan selokan. Sebelum musim hujan tiba, warga bergotong royong membersihkan saluran air agar saat musim hujan tiba tidak terjadi penyumbatan dan tidak terjadi banjir. Lalu, ada juga membangun jembatan. Warga membangun jembatan antar desa yang terhalang sungai agar warga bisa saling bersilaturahmi dan jika ada keperluan yang mendesak akan lebih dekat dan cepat. Yang kedua adalah pertukaran kesenian daerah. Semuanya bisa dilaksanakan dengan cara mengadakan pertunjukan. Misalnya pertunjukan tari reog dari Ponorogo atau pertunjukan ondel-ondel dari Betawi atau Jakarta. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengadakan kegiatan festival makanan tradisional. Festival dan pameran makanan tradisional dilakukan agar kita bisa saling mengerti dan saling menghargai budaya daerah masing-masing. Persatuan dan kesatuan dapat diibaratkan seperti sapu lidi. Jika hanya satu batang lidi, lidi tidak bisa digunakan untuk menyapu. Tapi jika batang-batang lidi tersebut disatukan dan diikat erat menjadi satu, maka sapu lidi sudah bisa digunakan untuk menyapu. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Seperti slogan bangsa Indonesia,
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang artinya, sebagai bangsa yang berbeda-beda, kita harus bersatu. Karena bila tidak diiringi persatuan, akan menyebabkan terjadinya keruntuhan bangsa. Dan kemerdekaan kita akan menjadi lenyap. Untuk itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman antara lain, di lingkungan keluarga, kita bisa saling membantu antar anggota keluarga dan saling menyayangi seluruh anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman dan kita harus bermain bersama-sama. Di lingkungan masyarakat, kita bisa ikut bergotong royong, membangun tempat ibadah, atau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Setelah melakukan kegiatan tadi, semua pasti ada manfaatnya ya. Manfaat dari persatuan dan kesatuan antara lain, yang pertama, menjaga kerukunan dan saling menjalin tali silaturahmi. Selanjutnya, menciptakan suasana aman, damai, dan tentram. Menumbuhkan rasa persaudaraan, memupuk rasa kerjasama dan saling tolong-menolong. Pelaksanaan gotong royong pun bisa berjalan lancar sehingga pekerjaan menjadi ringan. Dan masih banyak manfaat yang lain ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.